Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi, kita kemarin udah belajar bahas konsep dasarnya. Kita akan coba ini sekarang ya. Pertama-tama kita buat folder baru aja ya. Kita bikin project baru, buka Visual Studio Code-nya, klik F1, kemudian kita tulis Flutter. Nah, ini kita new project ya. Nah, kita buat aplikasi, misalnya di desktop aja saya pasang. Nama aplikasinya misalnya ini adalah My HTTP misalnya kayak gini ya. Kita akan mempelajari tentang HTTP nih. Nah, ini kita tungguin sampai dia ngebuat project Flutter kita sampai selesai. Nanti dia akan membuat suatu banyak nih filenya ya. Nah ini main Dart kita langsung kayak gini, tapi ini kita akan hapus semua. Kita belajar dari awal ya. Pertama-tama kita import dulu ya. Bentar. Oke, ini kita tungguin. Ini kita hapus dulu semuanya. Kemudian kita sekarang idenya adalah kita import dulu materialnya ya. Kemudian kita jalanin void main yang akan merun satu aplikasi itu. Namanya my app. Oke, sesimpel ini. Oke. Nah, kemudian di sini kita buat stateless STL ya, namain aja my app. Ini buat ngehandle material app ya. Seperti biasa, material app, kemudian home-nya itu kita pasang terpisah aja, home page misalnya kayak gini. Ya. Kalau misalnya udah ada homepage, kita buat di sini aja di satu file yang sama, namanya homepage. Oke, nah dia butuh scaffold ya. Scaffold kita kasih app bar kosong aja. Kita kasih judul deh. Kita kasih judul dengan suatu teks. Misalnya HTTP request. Atau enggak kita pakai metode get dulu ya. Kemarin kan ada banyak tuh metodenya. Nah, sekarang kita pakai HTTP yang metode get ya. Nah, ini kita ceritanya nanti di body-nya kita mau ada suatu tulisan ya. Kita buat kolom aja dulu biar dia menyusun ke bawah. Kita pasang di sini main aksisnya center aja. Kita buat dia di tengah-tengah. Mungkin kolomnya kita bungkus dia dengan center ya. Kita refraktor. Kita bungkus dia. Pertama-tama kita pasang suatu teks di sini. Kita coba style dulu. Kita ubah font size-nya jadi berapa ya? 20 kali. 20 ya. Kayak gini. Oke, nah ini baru teksnya. Kemudian di sini kita punya size box aja, kita kasih ukuran dulu, misalnya 15. Kemudian kita kasih suatu button. Ya, kita menggunakan elevate button. Compress-nya nanti dulu dan kita kasih child di sini suatu teks. Misalnya adalah get data. Misalnya kayak gini. Kita save. Nah, ini kayak gini. Nanti hasil akan seperti apa dari codingan yang simple ini? Kita akan coba buka dulu di emulatornya. Kemudian nanti kita run nih emulatornya. Bahkan menghasilkan seperti apa ya. Ini kita run dulu nih. Tungguin sampai dia nyala dulu nih. Oke, kita next aja, kita run without debug. Nah, ini kita tungguin nih sampai proses installnya selesai di iPhone kita. Oke, ini dia udah jadi, aplikasinya akan seperti ini. Nanti idenya adalah ketika ini datanya masih kosong ya, misalnya di sini belum ada data gitu ya, kita save. Nanti belum ada data, pas kita nge-get data, kita ngambil dari server ya, minta ya, karena kita menggunakan metode get ya. Kita minta ke server, nanti kita dapat nggak nih datanya. Kalau misalnya kita udah ngeklik get data, kita tungguin dulu sama ke server minta data, terus servernya balikin respon nih. Nanti responnya kita tampilin di sini. Hasil dari kembalian servernya itu apa di sini. Datanya itu apa. Ketika kita ngeklik ini, kita minta datanya ke server, servernya balikin. Datanya kita bakalan tampilin di sini. Itu idenya, sesimpel itu ya. Ini kita buat materi yang get dulu ya. Nah, sekarang idenya adalah kita mau ngapain gitu. Nah, untuk bisa menggunakan HTTP ya, kita perlu satu plugin. Ada yang namanya HTTP ya. Jadi teman-teman kalau mau pasang plugin, teman-teman bisa menggunakan PubSpec Assist ya. Jadi di ekstensi teman-teman ini install aja PubSpec Assist ya, PubSpec Assist nih. PubSpec Assist.
Nah, ini gunanya buat apa? Biar memudahkan kita mau menambahkan plugin-plugin di luar dari project Flutter-nya. Jadi kalau PubSpec Assist-nya udah diinstal di ekstensi, tinggal klik F1 aja, terus tulis PubSpec Assist. Nah, ini nih, kita tambahin ya. Tambahin dependensi ya. Kita klik ini, namanya itu adalah HTTP. Jadi kita perlu plugin HTTP ya untuk bisa menggunakan HTTP request ya. Jadi kita enter, nanti mana dia? Wah, ini nih. Jadi kita dapat nih versinya udah bawaan dari si PubSpec Assist, dia bakalan nyariin versi yang paling kompatibel dengan project kita. Nah, kalau misalnya teman-teman udah buat, di sini teman-teman cek PubSpec Assist-nya, PubSpec YAML, di sini udah ada nih, ngeget nih HTTP. Nah, ini adalah plugin kita. Kalau ini kita save, nanti dia bakalan ngeget data semuanya ya, package-package-nya. Nah, kita udah punya nih sekarang package HTTP di project Flutter kita. Nah, gimana cara penggunaannya nih? Jadi cara penggunaannya adalah seperti ini. Jadi pas dia diklik ya, pas button ini diklik, kita mau ngapain? Kita harus import dulu ya. Yang pertama kita harus import dulu package HTTP-nya. Nah, ini HTTP-nya kita import dulu, kita aliasin sebagai HTTP. Nah, ini penamaannya bebas ya, terserah teman-teman. Sebagai my HTTP juga boleh, bebas ya di sini, terserah teman-teman kayak gimana. Misalnya my HTTP ini kita copy aja. Jadi yang pertama-tama kita my HTTP titik, kita menggunakan metode ya. Di sini ada banyak nih. Ada metode get, ada metode fetch, ada put, post ya. Nah, ini kita menggunakan yang get ya. Nah, kita butuh URL. Nah, kita kan nggak punya database saat ini. Kita bisa menggunakan database dummy ya. Kita coba dulu, kita buka new tab di sini. Kita buka Safari-nya. Kita menggunakan website namanya Regressin. Nah, ini buat uji coba nih. Test your front end ya, pakai real API. Jadi, kita udah dikasih beberapa metode. Kalau mau ngeget, metode get ini bisa ke sini nih, nanti dapat datanya. Ini loh, itu. Bisa ya. Misalnya single user nih, single user ya. Misalnya kita masuk ke single user, ini kita klik single usernya. Nah, ternyata URL-nya adalah ke sini. Jadi kalau URL ini kita klik, nanti kita dapat data ini nih. Ibaratnya kita bakalan ngeget data ini. Jadi kalau URL ini kita ambil ya, kita ngeget sini, kita bakalan dapat data ini semuanya ya. Ini bawaan dari database-nya dia, dari servernya Regressin. Jadi kita nggak pakai server sendiri, kita buat testing dulu nih ya. Jadi di sini URL-nya adalah dia butuh tipe datanya URI ya. Jadi dia nggak bisa langsung kasih string kayak gini, nggak bisa. Jadi URL ini string kita ubah dulu ke bentuk URI titik parse. Nah, ini baru pasang stringnya. Nah, sesimpel ini ya. Udah nih, udah jadi. Nanti idenya adalah kalau misalnya kita udah dapat, kita harus menunggu dia sampai dia dapat ya. Jadi karena dia butuh await, kita harus buat asinkronus ya. Jadi kita tungguin sampai dia nge-get datanya. Karena ini sistemnya adalah merequest data ke internet. Bisa nge-lag, bisa enggak gitu ya, tergantung koneksi teman-teman. Jadi di sini kita tungguin dulu sampai dia nge-get datanya selesai, baru kita simpan ke sebuah variabel ya, misalnya namanya my response, misalnya kayak gini ya. Jadi dia nungguin dulu, tergantung koneksi internet teman-teman nge-lag apa enggak. Kalau misalnya udah ditungguin, dia bakalan dapet, kita masukin datanya ke my response. Nah, kita coba print dulu nih my response isinya apa sebenarnya. My response. Nah, ini kita print dulu ya. Kita coba save. Nanti kita buka terminalnya di sini di bak konsol nih, kita clear dulu. Ini kita klik, tungguin dulu. Nah, ini adalah respon kita. Responnya adalah bentuknya objek ya. Nah, di sini my response itu tipenya respon. Nah, kita bisa ambil banyak di sini. Kita kasih titik, kita bisa ambil body-nya. Ya, kita bisa ambil body. Kita juga bisa ambil apanya nih? Banyak nih ya di sini, header juga bisa kita ambil. Dan kita bisa ngambil misalnya status code. Nah, ini bisa nih semuanya ya. Kita bisa memanfaatkan gitu. Jadi kalau kita buka lagi terminalnya, ini kita coba klik, kita ngeprint. Nah, ini adalah datanya. Nah, yang pertama kita ngeprint status code. Mungkin biar lebih jelas kita print, ada pembatasnya aja deh, pembatasnya kayak gini ya.
Kita kasih pembatas di antara mereka semua. Ini kita clear. Ini coba kita perbesar. Ini kita klik. Nah ini. Jadi yang ini adalah status code-nya itu 200. Ternyata URL ini benar ya. Jadi kalau URL benar kita bakalan dapat datanya. Maksudnya sukses ya. Respon status code-nya itu adalah 200 ya. Nah kalau misalnya yang ini adalah headernya ya. Tadi kita udah buat sini ngeprint headers. Ternyata data-datanya ini. Kalau teman-teman butuh header, kayak misalnya ini jenis koneksinya apa, terus ada banyak lah ini ya, data-data ini headernya. Mungkin data header nggak terlalu digunakan ya. Yang paling penting adalah status code sama body-nya paling. Nah itu nih. Ini adalah data yang tampil hasil kembalian dari body-nya nih. Yang di sini adalah data-data yang kita dapat nih di sini di body ya. Nah mungkin data ini yang akan kita tampilin di sini. Jadi pas ini diklik, tadinya belum ada data, kita ganti jadi semua data ini kita print ke sini gitu. Nah idenya gimana? Berarti ini kita coba kecilin aja. Ini kita close dulu. Berarti kita menggunakan ini aja ya, dua ini ya, dua responnya. Yang pertama status code-nya. Kalau status code-nya kita cek dulu ya. Kalau status code-nya itu sama dengan 200, maka dia akan berhasil nih. Ya, di sini berhasil get data. Kalau misalnya tidak, maka dia bakalan error di sini. Tidak berhasil get data ya. Pokoknya status 200 itu status oke ya. Status yang kita berhasil dapat datanya. Tapi kalau enggak berarti kita kenapa nih? Ada apa di sini? Misalnya error gara-gara apa? Kita bisa menggunakan my response status code-nya, kita print aja di sini ya. Kita coba print. Kita kasih di sini error berapa ya? Misalnya kayak gini. Error status code-nya berapa gitu. Kalau misalnya error status code-nya 404 berarti not found. Misalnya contohnya gini. Misalnya di sini user ke 2999. Kita enter. Nah, ini nggak ada nih, kosong ya sebenarnya. Itu. Jadi status code-nya apa? Oke. Nah, ini kita bisa ngeprint dulu errornya. Nah, kalau misalnya dia berhasil get data, maka kita punya my response body ini ya. Kita coba cut. Ini kita pasang di sini. Oke. Nah, ini adalah sebuah string body ya. Nah, mungkin yang body ini kita akan tampilin di sini. Karena dia akan merubah state, maka kita ubah dulu di sini ya. Dia butuh state di sini. Kita harus mengubah ini menjadi stateful. Kita ganti convert to stateful. Oke, aman. Nah, pas di sini kita buat initnya ya. Init state-nya yang pertama-tama kita buat sebuah string ya di sini. Di sini kita awal-awal di body-nya. Body ya sama dengan kosong, kita let dulu aja. Jadi body-nya awal-awal belum diisi, pas init state si body-nya ini kita isi dengan belum ada data. Nah, ini kita cut, ini kita pasang di sini. Ya, awal-awal belum ada data nih. Kemudian di body-nya sini kita pasang body ya. Pas dia dapat responnya, maka kita akan ganti nih body ini. Body sama dengan my response body. Cuman kita butuh set state ya. Kita butuh set state untuk mengubah tampilannya. Kayak gini. Sip. Oke, aman. Kalau misalnya error mungkin jangan cuma di print. Di sini kita coba print juga. Print berarti ini berhasil get data misalnya kayak gini. Oke. Nah, ini butuh set state juga, kita copy, ini kita pasang di sini. Body-nya sekarang adalah mungkin tulisan ini ya. Kita copy, kita pasang di sini. Nah, ini. Oke. Nah, ini udah semua. Kalau misalnya ini kita restart, belum ada data ya awal-awal. Kalau ini kita klik, nah ini baru dapat datanya. Ini dapat data dari server ya. Dari servernya Request In. Nah, kalau teman-teman punya server sendiri ya, bayangin ya, teman-teman nyimpen database ya, bukan di aplikasinya. Karena kalau misalnya nyimpen database di aplikasinya bakal berat gitu. Nah, makanya teman-teman butuh server ya. Simpen aja di web server, kemudian nanti kita tinggal menggunakan HTTP request. Misalnya teman-teman kalau nyiapin URL ke 5, nah ini dapat namanya siapa gitu. Teman-teman tergantung nanti bikin backend-nya gitu. Nah, sekarang kita fokus ke Flutter-nya. Gimana cara nampilin ini nge-get data ya.
Ini adalah proses get data. Oke, kita next lagi ke apa ya? Mungkin kita akan memperbaiki ini nih ya. Kan di sini data-datanya banyak ya. Ada data, ID, email. Kita mau tampilin datanya nih ya. Ini kita rapihin dulu deh ya. Kita coba print gimana caranya mengubah string ini biar kita dapat emailnya apa gitu ya. Karena kalau udah bentuknya string, dia sulit untuk diekstrak nih ya. Cara ngekstrak string itu nanti kita perlu ada yang namanya JSON ya, JSON decode. Kita bisa menggunakan yang ini atau kita bisa menggunakan yang ini. Kita enter dulu ya. Kita pasang titik terus decode. Kita decode apa? Kita decode bodinya dulu nih ya. Jadi JSON decode itu adalah mengubah string menjadi suatu objek ya. Jadi dia bisa kita pasang di sini adalah data misalnya kayak gini ya. Jadi datanya itu udah berupa dynamic object ya. Jadi di sini kita misalnya bodinya kita mau nampilin data, terus kita ambil ini berupa mapping ya. Jadi kita biar ini kita berupa mapping aja sebagai mapping string dynamic ya. Data ini udah berupa mapping. Ini kita copy juga buat memastikan aja. Data ini kita bisa ambil apanya nih? Misalnya kita ambil data. Apa yang terjadi? Kita coba save. Ini kita ubah ke string aja nih. Ya, karena body ini butuhnya string biar nggak error ya. Kalau misalnya ini kita restart. Oke, kalau ini di restart, ini belum ada data. Kalau ini kita klik. Nah, kita dapat sedikit nih. Jadi ini adalah data-datanya aja nih, ya. Kalau teman-teman mau nampilin emailnya, berarti teman-teman ambil emailnya sekarang. Email. Kita coba save. Ini kita coba restart. Pertama-tama dia belum ada data. Kita klik ini. Nungguin. Nah, kita dapat emailnya aja. Gitu ya. Jadi di sini ada banyak nih, teman-teman ya. Teman-teman mau nampilin apa aja tadi ya. Di sini di data ini ada banyak. Coba kita print dulu aja di sini ya. Kita print biar kelihatan data-datanya biar kelihatan. Kita print data ini yang di datanya ini. Kita coba save. Nanti kita dapat nih di sini di bak konsol kita. Kita klik ini. Nah, ini adalah data-datanya. Misalnya kita mau tulisannya gini deh. Di sini kita punya teksnya banyak atau di sini nggak apa-apa di body. Kita mau tulisannya adalah email, nama. Kita ada 3 deh. Di sini ada 3. 1, 2, 3. Misalnya kayak gini. Nah, ini buat ID. Ini buat ID. Ini buat email. Ini buat nama ya. Ini buat name gitu. Nah, di sini kita pasang kosong dulu nih. Mana dia? Ini bukan body, tapi kita butuh banyak. ID, email, name, satu lagi name. Nah, ini di sininya kita pasang ID sama dengan awal-awal kosong dulu ya. Awal-awal kosong dulu, semuanya kosong nih. Emailnya juga kosong, sama name-nya juga kosong. Awal-awal kosong ya. Jadi pas di sini itu awal-awal kosong. Mungkin kita pasang kayak gini aja ya, string interpolation. ID sama dengan berapa gitu. Oke, ini kita cut, kita pasang di sini. ID sama dengan apa? Di sini emailnya kita pasang emailnya apa? Kita pasang string interpolation. Kemudian di sini namanya ini ada dollar name gitu ya. Name. Namanya siapa gitu. Nah, udah nih, tinggal kita pasang di sininya datanya. Jadi body ini udah nggak ada. Tinggal kita pasang error. Mungkin ini kita nggak usah pasang ya. Atau kita mau pasang di sini ya udah nggak usah dipasang ya errornya. Kayak gini aja ya. Di sini kita akan membuat bodinya nih. Ini buat email ya. Ini buat email. Kemudian buat ID. Ini buat satu lagi. Ini buat yang ID. Ini buat email. Ini buat name. Namanya kita dapat nama itu ada 2. Ada first name, ada last name. Kita gabungin aja ya.
Namanya berarti di sini kita menggunakan first name, kita copy, kita paste di sini. Mungkin kita nggak pakai kayak gini, kita pakai string interpolation aja. Ini kita cut dulu. Kita menggunakan string interpolation. Di sini ada namanya ya, first name-nya, kemudian kita spasi. Ini ada last name-nya. Ini kita copy, kita paste di sini. Nah, jadi deh. Semuanya ini udah disiapin, masukin. Ya, kita save. ID has not been initial. Coba kita restart dulu. Mungkin tadi gara-gara error yang tadi. Nah, ini ID kosong, email kosong, nama kosong. Kalau misalnya ini kita klik get data, nah ini kita dapat nih ID 2 Janet, namanya Janet Weaver ya. Kalau misalnya kita ganti URL-nya, misalnya URL ke database yang nomor 5. Siapa nih sebenarnya nomor 5 ya? Kita enter, dia bakalan ganti nih. Nomor 5 ternyata si Charles Morris. Beda lagi datanya ya. Karena tergantung database kita. Ya, kalau misalnya dia 1, siapa nih? Oh, si George. Beda lagi orangnya. Tergantung server kita ngembaliin responnya itu apa. Nah, ini adalah pembahasan tentang HTTP dengan metode GET ya. Kita akan mempelajari metode yang lainnya di pertemuan selanjutnya.